Nurse, bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba paracetamol sirup itu tidak bisa diminum? Apakah ada hubungannya dengan penyakit gagal ginjal misterius ini? Lalu bagaimana kalau anak saya demam atau anak saya sakit, penanganannya harus seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sobat Nurse. Dan di video kali ini kita akan bahas yang lagi viral, yaitu penggunaan obat sirup paracetamol. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Nurse, bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba paracetamol sirup itu tidak bisa diminum? Apakah ada hubungannya dengan penyakit gagal ginjal misterius ini? Lalu bagaimana kalau anak saya demam atau anak saya sakit, penanganannya harus seperti apa? Nah, jadi bagi Sobat Nurse tetap stay tune, nanti kita akan bahas berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Jadi sebenarnya gini bos, Indonesia atau kita saat ini sebenarnya berkaca dari kejadian yang ada di Gambia, Afrika, yang mengakibatkan 66-70 anak itu meninggal dunia akibat mereka mendapatkan resep obat batuk pilek dan paracetamol yang diproduksi dari India. Dan dari kasus tersebut mereka menemukan bahwa kasus tersebut itu diakibatkan dari keracunan yang dinamakan dengan ethylene glycol dan diethylene glycol yang berlebih. Jadi sebenarnya keracunan bos ya. Tapi kabar baiknya obat yang diproduksi dari India itu tidak ada di Indonesia. Lalu kenapa kalau tidak ada obat-obat sirup di Indonesia saat ini diberhentikan? Jadi sebenarnya pemerintah kita itu memberikan kewaspadaan, kehati-hatian. Takutnya produsen yang ada di kita itu memberikan ethylene glycol dan diethylene glycol juga berlebih di obat sirupnya. Sehingga sedang dilakukan penelitian, peninjauan lebih lanjut ya. Jadi untuk saat ini obat sirup diberhentikan dulu. Lalu apa sih itu ethylene glycol dan diethylene glycol? Supaya lebih mudahnya kita singkat aja bos ya, EG dan DEG. Misalnya kayak gini. Kalau kita pengen buatkan obat, contohnya obat paracetamol, dan si paracetamol ini kalau kita pengen buatkan tablet, ya udah obat segini aja gitu ya, tinggal diminum. Tetapi kalau pengen kita rubah jadi sirup, berarti harus ada proses lanjutan. Seperti dari tablet ini kita harus haluskan dulu, kemudian dikasih pelarut sehingga jadilah yang disebut dengan obat paracetamol sirup, obat paracetamol drop gitu ya. Nah, biasanya si pelarut itu menggunakan EG dan DEG. Tetapi kalau DEG dan EG ini digunakan dalam batas normal atau dosisnya pas, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak jadi permasalahan. Tetapi kalau ada produsen yang itu melebihkan dosis DEG dan EG-nya, itu yang jadi berbahaya atau jadi keracunan ya, sehingga mengganggu kesananya ke ginjal dan lain-lain. Karena fungsi daripada DEG dan EG ini itu ternyata buat pengawet juga, sehingga masa expirednya itu lebih panjang. Jadi yang bermasalah itu bukan paracetamolnya bos ya, tetapi dicurigai kandungan yang ada di pelarutnya kalau kita minum paracetamol yang sirup. Lalu bagaimana nurse kalau kita tidak pengen menggunakan obat-obatan dulu pada saat sakit, khususnya demam, bisa gak? Sebenarnya jawabannya bisa. Ada beberapa opsi lain yang perlu kita lakukan pada saat kita sedang sakit atau anak kita sakit. Ini juga yang sering saya sampaikan kepada pasien pada saat kita menemukan pasien yang demam. Yang pertama, kita bisa berikan asupan cairan yang cukup seperti minum gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita demam itu bakal terjadi evaporasi atau penguapan sehingga banyak cairan yang keluar. Nah, untuk menyeimbangkannya kita perlu asupan cairan yang cukup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan kompres. Yang ketiga, kita bisa lakukan mandi juga sebenarnya, dan bisa kita berikan pakaian yang nyaman, jangan terlalu tebal. Lalu bagaimana nurse? Pada saat kita demam, itu bagusnya menggunakan kompres hangat atau kompres dingin? Pada saat kita demam, itu sebaiknya menggunakan kompres hangat. Kenapa? Karena pada saat kita menempelkan objek-objek yang hangat gitu di bagian tubuh kita, nah itu nanti bakal diteruskan ke otak, dan si pengatur suhu tubuh yang ada di otak itu bakal merespon dengan menurunkan suhu tubuh. Tetapi sebaliknya, kalau kita menempelkan objek-objek yang dingin gitu ya di tubuh kita, nanti bakal diteruskan juga ke otak, dan si pengatur suhu tubuh yang ada di otak itu bakal merespon dengan meningkatkan suhu tubuh kembali, sehingga alih-alih bisa turun malah makin meningkat.
Jadi bagusnya menggunakan kompres hangat, dan itu bisa kompres hangatnya menggunakan waslap, dan kita celupkan ke air hangat, kemudian kompreskan tidak hanya di dahi, tidak hanya di ketiak, tetapi kita seka ya ke seluruh tubuh menggunakan air yang hangat itu. Kalau sudah dingin kita celupkan lagi ke air yang hangat, kita kompreskan lagi. Kemudian kalau kita mandi juga itu bagusnya air hangat atau air dingin. Nah, bagusnya berarti menggunakan air hangat supaya itu seperti kayak mengompres menggunakan air hangat. Nah, begitu ya Sobat Nurse. Itu yang bisa kita lakukan pada saat kita demam atau anak kita demam ya. Sekarang kapan kita harus ke dokter? Kita harus ke dokter pada saat kita sudah melakukan alternatif yang tadi tetapi tidak berespon. Kita sudah melakukan kompres hangat, kita sudah memberikan cairan yang cukup tetapi tidak ada perubahan. Baru kita bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu ya, paham ya sampai saat ini? Baik, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.